Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Kita masih di pembahasan dari pembatal keislaman yang kedua, yaitu orang yang ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum. Ada kalimat yad'uhum, minta kepadanya, wa yas'aluhum wa yatawakkal alaihim. Maka kemarin terakhir pembahasannya, kalau dia tawassulnya dengan jah, mintanya tetap kepada Allah, tidak nyembelih untuknya, tidak nazar untuknya, maka yang seperti ini jatuhnya apa? Bid'ah. Wasilah ila syirkil akbar. Apa syirik akbarnya? Jika dia meyakini memang wali-wali ini bisa menyampaikan hajat dia di hadapan Allah. Karena inilah keyakinan orang-orang musyrik. Tapi kalau dia sudah di kuburan, i'tikaf di sana, ya nggak ada lagi pilihan. Ya jangan kita berhusnuzon itu bid'ah doang, enggak. Ya justru itulah kegiatannya, aktivitasnya orang-orang apa? Musyrikin. Terakhir sampai di sana. Setelah kita bacakan, mereka punya syubhat untuk melegalkan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sah. Yang mereka lakukan itu dibenarkan secara syariat. Maka mereka pun memiliki dalil hujjah, tapi ya itu sekedar syubhat. Kita baca qala al-mu'allifu hafizahullah wa haula'i, mereka yakni yang melakukan tawassul syirkiyah, lahum syubhatun, mereka memiliki apa? Syubhat. Yastadilluna biha, berhujjah atau berdalil dengannya. Bizamihim, dengan keyakinan mereka, mafhum, atau dikasih badal, yazunnuna annaha adillah. Mereka mengklaim, meyakini bahwasanya syubhat ini adalah dalil. Ya, begitulah sya'nu ahlil bidah. Mereka mengklaim apa yang mereka pegang dari dalil, ya itu hujjah, padahal hakikatnya adalah apa? Syubhat. Asyubhatul ula, syubhat yang pertama. Sudah dapat yang terjemahan halaman berapa? 85, 84. Yang buku aslinya 62. Yang nggak tahu kalau cetakan yang lain tuh halaman berapa terjemahnya. Ya, di buku yang kemarin beli itu 84 ya. Dah dapat semua? Al-syubhatul ula, syubhat yang pertama, anna hadza, bahwasanya ini ya min ittikhadil wasilah, termasuk ya mengambil wasilah. Waqad qala ta'ala, sungguh Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke berapa? 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah wasilah. Nah, ada kalimat apa itu? Wasilah. Wajahidu, dan berjihadlah di jalan Allah, pasti kalian akan beruntung. Kalau la'alla yang berbicara, yang mengatakannya Allah, artinya pasti. La'alla ketika Allah yang mengucapkannya, maka bermakna apa? Pasti. Jadi apa perintah Allah? Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, carilah wasilah. Yang ketiga apa? Berjihad di jalan Allah, pasti kalian akan beruntung. Tuh kata dia, nemu tuh wasilah. Kita disuruh oleh Allah untuk mencari apa? Wasilah.
Ya, sebagaimana yang kemarin wasilah itu lebih umum. Wasilah lebih apa? Lebih umum. Ya, bisa yang dibolehkan, bisa juga apa? Ya, tidak. Bisa dengan tanpa syafaat, bisa juga dengan apa? Syafaat. Tapi syafaatnya yang seperti apa dirinci lagi. Jadi pahami wasilah itu lebih global. Jadi wasilah itu mengambil sesuatu supaya tersampaikan keinginan dia, hajatnya. Maka yang dibolehkan kemarin dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, sebagaimana Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang kedua dengan apa yang dibolehkan? Amal soleh. Dalilnya tentang orang yang terperangkap di dalam apa? Gua. Mereka bertawassul dengan amal soleh, dengan menjaga iffah kemaluannya, ya berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjaga amanah. Maksud mafhum? Ya, boleh atau ya Allah ya Rahman, tadi aku sudah sholat maghrib. Ya, maka kabulkanlah doaku A, B, C, dan C. Berarti dia berwasilah dengan amal apa? Soleh. Ini boleh. Yang ketiga apa? Dengan doanya orang soleh yang masih apa? Hidup. Ini yang dibolehkan. Atau bisa juga dengan syafaat. Tersampaikan hajat dia dengan syafaat. Maka dirinci lagi kemarin, syafaat ada yang musbatah, ada yang manfiyah. Nah, di pembatal yang kedua ini pembahasannya adalah syafaat manfiyah. Ya. Dia datang ke kuburan orang saleh, dijadikan perantara, bahkan dikasih ijazah. Yang dulu pernah share di mana? Di grup. Jadi kalau main kata dia ke daerah tertentu dan di situ ada wali, datangi kuburannya. Kemudian dikasih wasilah ini kata dia. Ikuti semuanya. Atau wasalu. Ya, bika ya sahibal qabri ilallah, terus sebut hajatnya. Nah, ini dengan syafaat apa? Manfiyah. Berarti dia minta kepada selain Allah supaya orang ini, sahib kubur ini menyampaikan hajatnya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mereka bertanya atau ya ditanya mana dalilnya? Ini mereka katakan. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 35. Ya memang betul ada wasilahnya, tapi tafsirnya apa? Kan perlu mentor ya, dalam tanda kutip, perlu yang menjelaskan. Karena nanti ada benang merahnya. Kenapa banyak penyimpangan? Ternyata setelah dikaji, mereka memakai pemahaman bukan dari pemahaman apa? Salaful ummah. Akhirnya walaupun pakai dalil, pakai ayat, tetapi pemahaman apa? Sendiri. Dan ini sekali lagi berdalil dengan ayat mutasyabih, kebiasaannya orang-orang ahlul bidah yang di dalam hatinya ada zaid penyimpangan. Coba contoh lagi, dia pakai dalil-dalil yang sifatnya global, tapi yang dimaukan ternyata sesuatu yang mutasyabih. Contohnya kalimat takwil. Ya, takwil itu dulu artinya apa takwil? Tafsir. Akhirnya datanglah Mu'tazilah, datanglah Asy'ariyah, datanglah Jahmi dan seterusnya menggunakan lafaz apa? Takwil. Bawain ayat, kemudian dia bilang takwilnya. Ya, karena takwil ini sudah masuk di hatinya kaum muslimin, artinya tafsir. Akhirnya ini dipakai supaya untuk apa? Ya, bikin apa namanya? Dikelabui lah, ditutup, disemir. Padahal yang dimaukan mereka adalah apa? Takwil, tafsir apa? Tahrif, memalingkan arti ya mafhum bukan yang sebenarnya. Mafhum. Ya, gitu juga contoh-contoh yang lainnya pakai dalil-dalil yang sifatnya apa? Umum. Maka jangan bahagia dulu, lihat bagaimana hakikatnya. Ya, kalau semua dilihat memang semuanya nilai-nilainya universal, nilai-nilainya apa? Global, umum. Tapi sekarang bagaimana ya penerapan hal tersebut? Apakah sesuai dengan yang dijelaskan oleh salaf atau tidak? Fassaru al-wasilata, mereka menafsirkan wasilah bi anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal khalq. Ya, mereka ini yang tadi para penyembah kubur menafsirkan wasilah di dalam ayat tadi bahwasanya
ya kamu boleh menjadikan antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala perantara dari makhluk. Jadi nanti mintanya kepada siapa? Makhluk tadi, supaya makhluk ini menyampaikan hajatnya ke hadapan Allah. Wa fi qouli ta'ala, dan juga mereka berdalil dengan ucapan Allah surat Al-Isra ayat 57. Pahami ayat ini dengan baik. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ulaika, mereka-mereka, ya mereka-mereka ini siapa? Yang diminta dari selain Allah. Yang yad'una kembali ke orang musyrik. Yad'una pelakunya orang-orang musyrik. Ini jadi banyak domir di sini. Salah domir dikit nanti salah arti. Ulaika apa artinya? Mereka. Yang mereka minta, mereka yang mereka minta kepada mereka itu ada domir yang mahdzuf, hilang. Takdirnya yad'una hum. Jadi mereka ini para sesembahan selain Allah, bisa malaikat, bisa nabi. Yang mereka siapa? Musyrik. Meminta kepada mereka yang pertama tadi. Apa sifatnya yang mereka ini yang disembah selain Allah? Ya bataghuna ila rabbihimul wasilah. Mencari kepada Allah wasilah. Siapakah di antara mereka yang paling dekat di sisi Allah nanti? Saling berlomba-lomba dan berharap rahmatnya Allah dan takut akan azabnya Allah. Jadi merekanya ada dua nih. Mereka yang pertama siapa? Yang diminta selain Allah, dari selain Allah. Mereka yang kedua, yad'una, meminta siapa? Orang-orang musyrik. Paham ya? Jadi mereka yang mereka ini menyembah mereka. Ya pusingnya kalau banyakkan domir. Tapi dengan dikasih ya baliknya kemana domirnya, insya Allah lebih ngerti. Sekali lagi mereka. Nih jadi antum sedang dikasih, bayangkan sedang dikasih cerita. Mereka ini gitu. Ya sama mereka ini dipukulin misalnya. Mereka ini dipukul misalnya. Jadi merekanya ada berapa? Dua. Mereka yang disembah selain Allah, ya disembah dari selain Allah. Mereka lagi yang kedua siapa? Orang-orang musyrik. Kemudian Allah kabarkan sifat mereka yang pertama ini yang dijadikan sesembahan. Apa mereka sifatnya? Ya bataghuna ila rabbihimul wasilah. Nanti dijelaskan oleh Syekh Fauzan. Jadi orang musyrik ini minta kepada, ada tafsirnya Isa, ada tafsirnya jin. Nggak taunya jinnya ini masuk apa? Islam. Nggak tahu nih orang-orang musyrik. Ya, makanya Allah kabarkan jin ini sendiri aja ibadah kepada Allah supaya dekat di sisi Allah. Lah kenapa kalian ya tidak seperti itu, malah minta kepada saya? Oh, saya aja sedang berusaha minta. Ya, belum tentu dapat, kenapa minta sama saya? Ya, misalkan dia mau masuk kerja, ini pendekatan pemahaman aja ya. Gua aja lagi usaha ini dompleng sama Allah. Nah, itu kurang lebih maksudnya. Sampai dia. Ya, misalkan lagi ngerjain soal ya, gua aja lagi kesusahan ini. Lu pengen apa? Itu jawaban lagi. Ya, kerjaan sendiri gitu. Ya, nggak usah pakai perantara-perantara. Oh, saya aja juga sedang mencari gitu supaya dekat, ya takut kepada Allah, ya berharap akan rahmatnya Allah. Begitu. Tapi mereka salah mengartikan, orang-orang kuburiyun ini wasilah dianggap sebagai apa? Perantara. Nah, ini apa? Gagal paham di dalam memahami ayat. Tapi sekali lagi pahami titik benang merahnya, karena mereka tidak memahami sesuai dengan pemahaman apa? Salaful ummah. Sama kalau dalam konsep iman juga gitu. Yang kalau baca dalil-dalilnya iman memang selalu erat kaitannya dengan apa? Ya tasdik hati. Tapi lihat bagaimana salaf ya memahaminya, mafhum? Ya Al-Qur'an turun kepada mereka, ternyata iman secara syariat itu bukan hanya tasdik, bukan hanya hati. Tapi harus ada ucapan, harus ada apa? Perbuatan. Dan perbuatannya juga yang masuk, yang bagus. Ya, jangan yang jelek, yang merusak ikut masuk, hancur semua.
Dan ini dipahami betul oleh para generasi salaful ummah. Ya, jadi dusta kalau ada yang mengatakan konsep saya secara teori betul kok tentang iman, tapi kita lihat bagaimana ya aplikasi dari teori tersebut. Ya, ketika ada syirik akbar masuk ternyata tidak merusak keimanan, ya sudah ada contohnya dari kalangan siapa? Murji'ah, baik dari Jahmiyah, dari Asy'ariyah, dari Maturidiyah, ya dari Karramiyah dan seterusnya. Berarti yang kalian ikuti bukan pendapatnya salah salaf. Ya. Ya tinggal baca saja. Ya, karena unik juga kadang kita sudah baca banyak buku, ya bukan cuma satu dua. Ini bukan sombong ya, memang banyak yang harus kita baca. Ini cuma ngambil di AI, ngambil di Google, terus kirim tuh, bukan begitu maksud ente. Ya, kalau udah baca buku banyak baru, ya ini baru baca cuma nyari di Google apa hukum uzur bil jahal, kemudian keluar di Islam kok di ini, ya ngambil kalimat-kalimat yang mutasyabih, terus menjadi pegangan. Nah, ini kan bodoh namanya. Ini apa? Jahil. Fassaru wasilata fil ayatain bi annahu ittikhadzul wasaid. Mereka menafsirkan wasilah pada dua ayat di atas, maknanya adalah menjadikan atau mengambil perantara bainahum wa bainallah, antara mereka dan antara Allah. Wa hadza tafsirun batil. Kata Syekh Fauzan, ini tafsir yang apa? Batil. La yaqulhu a'immatut tafsir. Ya, para ulama tafsir tidak ada yang mengatakan demikian. Siapa ulama tafsirnya? Para sahabat, ya, para tabi'in. Bal a'immatut tafsiri fassarul wasilata bi annaha at-ta'atu wat taqarrubu ila Allah bi ibadatihi. Bahkan ulama-ulama tafsir menafsirkan makna wasilah adalah apa? Ya, ketaatan, taqarrub kepada Allah dengan menyembahnya. Bukan malah mengambil perantara, minta kepada dia, nazar kepadanya dan seterusnya. Inilah kelakuannya orang-orang apa? Musyrikin. Wal wasilatu hiya tariqul musil ila Allah bi ibadatihi. Wasilah adalah jalan yang menuju kepada Allah dengan cara ibadah. Wa dzalika bi ibadatihi wahdah la syarikalah. Maka yang demikian itu dengan cara menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dengan mengikhlaskan, ya mentauhidkan Allah. Wa taqarrubu ilaihi, dan juga cari taqarrub kepada Allah. Fattariqul ladzi yusilu ilaihi wa huwa ibadatuhu wahda la syarikalah. Saya ulang lagi. Maka jalan yang menyampaikan kepada Allah, dia adalah ibadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Fal wasilatu hiyal ibadah. Maka wasilah adalah apa? Ibadah. Wa ta'ah, dan juga ketaatan bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi, dengan cara mengerjakan perintah dan meninggalkan apa? Larangan. Itu tafsir dari wasilah. Nggak ada para ulama satupun yang menafsirkan sebagaimana yang kalian tafsirkan. Ya, sudah ijma itu ibaratnya. Ya, sudah diketahui secara darurah, secara pasti di dalam dinul Islam. Wa ma qaulu ta'ala, ada pun ucapan Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Fal makna, maka maknanya annal ladzina ya'budunal malaikah, orang-orang yang nyembah malaikat, minal arab, dari kalangan bangsa Arab, wal ladzina ya'budunal masih alaihi salam, dan yang nyembah Nabi Isa alaihi salam, minan nasara, dari kalangan Nasara. Ya, raddallahu alaihim, Allah bantah mereka. Bi anna haula'i, bahwasanya mereka, siapa mereka? Malaikat Isa. Alladzina ta'buduna, yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah, hum min ibadi, mereka termasuk hamba-hambaku. Yataqarrabuna ilayya, mereka ya berusaha taqarrub kepadaku, kata Allah. Wa ya'budunani, dan menyembah aku saja. Jadi pahami ya, ulaika, mereka, siapa mereka? Yang disembah selain Allah, malaikat, Isa, dan seterusnya. Ya, yad'una, mereka menyembah, mereka meminta, siapa mereka? Musyrik. Allah kabarkan karakter yang disembah selain Allah itu dari hamba-hamba Allah ternyata apa? Yataqarrabuna ilayya. Mereka juga taqarrub kepadaku dan menyembah kepadaku, kata Allah. Ya, walaysa lahum minal amri syai'un,
tidak ada bagi mereka sedikit pun ya dari segala urusan atau perkara. Wala minar rububiyyati syai'un, dan mereka tidak memiliki hak rububiyah sedikit pun. Fahum ibadun, maka mereka hamba. Yataqarrabuna ilallah bil ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Ibadah. Wa yarjuna rahmatallah, mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada Allah. Ya, maka dalil yang paling jelas adalah dalil nanti dikumpulkan di mahsyar. Semuanya bilang nafsi, nafsi. Ya, nggak ada yang bilang ikut habaib nanti dari yaumul kiamah gampang karena kita pengikutnya, ya tinggal dompleng di belakang. Aman masuk surga, nggak ada. Ya semuanya sedang berbuat sendiri-sendiri. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Allah panggilnya bukan orang yang beriman, tapi wahai manusia, yang muslim, yang kafir, dipanggil oleh Allah. Kalian ini kadih, kadih itu berusaha. Benar-benar berusaha, nanti kelak akan berjumpa dengan Rabb-nya. Kita ini sedang apa? Ya berusaha mengumpulkan bekal, ya kita juga takut kepada Allah, mengharap rahmat Allah, ya mafhum? Ya begitulah hamba-hamba Allah yang ternyata disembah oleh orang-orang musyrik. Fala yajuzu ayyuttakhadhu, maka tidak boleh mereka diambil atau dijadikan wasail atau perantara, wa wasaila, juga wasilah, yutaqarrabu biwasitatihim ilallah, sehingga mendekatkan dengan perantara mereka kepada Allah. Itu enggak boleh. Jadi semuanya harus berusaha apa? Masing-masing. Ya, kecuali tadi doanya orang soleh yang masih hidup, boleh dia bertawasul dengannya, datang kepada apa? Orang soleh kemudian minta didoakan. Ya, dan riwayat yang ada pun yang minta doa tadi doa lagi, ya Allah aku bertawasul dengan doa orang soleh tadi. Bukan cuma sekedar minta apa? Minta doa. Kan dia sedang doa nih kepada Allah, bertawasul dengan nama, dengan amal soleh, dan doanya orang apa? Soleh. Jadi prakteknya gimana? Doa juga dia, ya Allah ya Rahman, dengan doanya orang soleh tadi, gitu. Kabulkan doa atau kabulkan hajat. Segami ya, misalkan datang, ya Ustadz doain anak, ya semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, semoga Allah berikan keberkahan untuk antum. Antum juga angkat juga tangan, ya Allah dengan doa orang soleh tadi, kabulkanlah hajatku. Ya, sebagaimana kisahnya, ya Nabi istisqa. Jadi Nabi minta, ya Allah ya Rahman, turunkanlah hujan, kurang lebih. Kemudian para sahabatnya juga, ya Allah aku bertawasul dengan doa Rasul. Nah, ketika Rasulnya wafat, Umar angkat siapa? Abbas. Ya, jadi pada berdoa, ya Allah kami bertawasul dengan doanya siapa? Abbas. Begitu. Ya, itu cara bertawasul dengan doanya orang siapa? Orang saleh. Faqauluhu, adapun firman Allah, ulaikal ladzina yad'una ay yad'uhumul musyrikun. Lihat. Saya tafsirkan, yad'un di sini orang-orang musyrik yang minta kepada mereka-mereka, itu malaikat, Isa dan yang lainnya. Minal malaikah, dari kalangan malaikat, wa ba'dir rusul, sebagian rusul, kal Masih alaihi salam, seperti Nabi Isa alaihi salam. Haula'i ibadullah, mereka itu hamba-hamba Allah. Atau di sini bacanya haula'i ibadun lillah, mereka itu hamba-hamba miliknya Allah. Laisa lahum minal amri syai', tidak ada bagi mereka sedikit pun dari urusan dalam ibadah. Ya, dalam rububiyah enggak punya. Apa mereka karakternya? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari kepada Allah apa? Wasilah. Fahum fuqara'u ilallah, mereka juga butuh, fakir kepada Allah. Muhtajuna ilaih, ya sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu, mengharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada azabnya Allah. Fa kaifa yattakhiduna alihatan ya'buduna ma'allah wa hum ibadun yakhafuna min adzabillah wa yarjuna rahmatahu. Maka bagaimana mungkin bisa mereka orang musyrik menjadikan hamba-hamba Allah tadi Tuhan yang mereka sembah bersama Allah, padahal orang-orang ini adalah hamba Allah yang takut dari azab Allah
dan mengharap rahmatnya Allah, wa yataqarrabuna ilaihi, dan mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa tafsirul ayah. Inilah tafsir ayat alladzi fassaratha bihi a'immatut tafsir, yang ulama-ulama tafsir telah menafsirkannya. Jadi tidak ada satupun ulama tafsir yang mengatakan wasilah itu adalah mengambil perantara. Jadi maksud wasilah di situ adalah apa? Amal saleh, yang mereka ibadah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam ini bantahannya. Nah, dipahami syubhatnya apa, kemudian cara jawabnya seperti apa. Ya sebetulnya enak ya kalau mau dibahas gitu. Tapi ya begitulah, terkadang yang bermain ego, yang bermain apa? Hawa nafsu. Ya, jangan seperti orang-orang Yahud, sudah enak dikasih daging, dikasih manan, kasih apa lagi? Salwa, mintanya apa? Wasol, mintanya apa lagi? Kita iha, minta apa lagi? Fumiha, ya ada siha, ya mafhum ya. Jadi banyak bersyukur pada Allah dikasih materi yang sifatnya apa? Daging gitu. Ya, nanti dengerin kajian yang lain kayaknya apa? Gimana gitu, rasanya kurang apa? Kurang nikmat gitu. Antum biasa makan daging, sekarang dikasih makan tempe, gimana rasanya? Ya, banyak bersyukur kepada Allah sudah dikasih apa? Nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat iman, ya, dengan materi-materi yang memang menjadi pondasi itu. Terlebih ini menjadi asas dia dikatakan seorang apa? Muslim, terjaga dari segala macam pembatal keislaman. Maka sungguh beruntung orang yang dijaga oleh Allah, betul-betul asal imannya dijaga, diberikan istiqamah, ya, dijauhkan dari segala macam penyimpangan dan pembatal-pembatal keislaman. Wa kana dzalika indallahi fauzan azima. Dan yang demikian itu di sisi Allah adalah kemenangan yang besar. Sabar saja, pelan-pelan, sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 10 tahun, ya. Maka perjalanannya nggak mudah. Perjalanannya apa? Berat. Wakila berikutnya tafsirnya adalah inna unasan, sesungguhnya manusia, kanu ya'buduna nasan minal jin, mereka dahulu menyembah ya jin, fa aslamal jinnu, kemudian jinnya apa? Masuk Islam. Ini tafsir yang kedua. Kalau tafsir yang pertama, yang disembah itu malaikat, yang disembah itu Isa alaihissalam. Tapi ada tafsir yang kedua, dahulu manusia itu orang-orang musyrik, ya beribadah nyembah minta kepada jin. Nggak taunya jinnya masuk apa? Islam. Nggak tahu nih orang musyriknya jinnya sudah masuk apa? Masuk Islam. Walam ya'lam alladzina ya'budunahum bi islamihim. Nah, orang-orang yang nyembah jin ini tidak tahu akan keislaman jin tadi. Ya, fallahu akhbara, maka Allah kabarkan anna haula'il ladzina ta'budunahum min dunillah qad aslamu. Allah kabarkan bahwasanya orang-orang yang kalian sembah tadi dari selain Allah telah memeluk apa? Dinil Islam. Jadi jin juga memiliki beban taklif. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya, mereka juga disuruh belajar. Ya, sebagaimana syariat ini untuk manusia, maka mereka juga kena beban apa? Syariat. Cuma bedanya dia kan nggak kelihatan. Coba kalau kelihatan dia duduk di pojok sono, lagi nongkrong belajar, ya, atau di mana, di situ kayak apa di sini, wah gimana kira-kira tuh? Ya, yang pasti dia belajar juga. Dia apa? Belajar. Ya, antum baca saja surat jin. Di sana ada yang toleh, ada yang saleh, ya, ada yang beriman, ada yang apa? Kufur. Maka yang beriman juga dituntut untuk sholat, untuk apa? Puasa. Ya. Karena syariat ini untuk tsaqalain. Siapa tsaqalain? Manusia dan apa? Jin. Ya, manusia dan apa?
jin. Wasaru yataqarrabuna ilaihi, jadilah mereka yaitu kalangan jin yataqarrab, mendekatkan diri hanya kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, berharap rahmatnya Allah, wa yakhafuna adzabah, dan takut akan adabnya Allah, itu neraka. Kalau rahmat berarti surga. Fa kaifa yattakhiduna ma Allah taala, maka bagaimana kalian atau mereka mengambil bersama Allah, wa hum min ibadihi, padahal jin ini menjadi hamba-hambanya Allah, wa ya'buduna Allah, mereka hanya beribadah kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, mengharap rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang jinnya berbondong-bondong, berlomba-lomba ambil wasilah. Apa wasilah? Ibadah ikhlas hanya untuk Allah. Nah, kalian sekarang kenapa malah ya menjadikan mereka perantara ya yang bisa menyampaikan hajat? Wong mereka sendiri aja sekarang apa? Sedang berusaha. Tadi pendekatan mamanya lagi ujian. Saya juga lagi sibuk nih ngerjain soal. Situ minta apa? Minta jawaban. Ya, saya juga berharap lulus, takut nggak lulus. Ya, situ juga sama kan? Kenapa dompleng sama saya? Ya sudah, ya minta langsung kepada Allah. Jangan minta kepada saya yang lemah, gitu, yang butuh kepada Allah. Ya, saya tidak memiliki sedikit pun urusan dari rububiyah, dari uluhiyah. Ya, itu semua haknya Allah. Minta kepada Allah. Itu maksud dari Al-Isra tadi. Allah kabarkan bahwasanya apa yang kalian sembah sekarang telah memeluk di inilah Islam. Fal ayah, maka ayat ini laha tafsirani sahihan, memiliki dua tafsir yang apa? Dua-duanya sahih dan tidak ada pertentangan. Walaupun yang satu tadi mengatakan malaikat dan Isa, yang satu jin. Tapi sekarang ada kadar istirak, kadar kesamaan. Itu sama-sama beribadah hanya kepada Allah, baik malaikat, Nabi Isa, dan jin itu sendiri. Jadi tidak ada kontradiksi, ya, tidak ada apa? Kontradiksi. Jadi lengkap, kalau mau dilihat lengkap. Ada dari kalangan malaikat, ada kalangan ya manusia, ada kalangan jin, dan semuanya beriman kepada Allah. Ya, tidak ada kontradiksi. Ya, ada istirak, ya keserikatan, mafhum, kesamaan, bahwasanya keduanya baik tafsir pertama maupun tafsir kedua ya sama-sama hamba Allah yang sedang berusaha taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya malaikat ada yang terus berzikir, emang sedang apa dia? Taqarrub kepada Allah. Ya, ada yang sujud aja, sedang apa dia? Taqarrub kepada Allah. Takut mereka kepada Allah. Sebagaimana kemarin kita baca di kalimat apa di kitabut tauhid. Luar biasa takutnya kepada Allah Subhanahu. Ada yang ruku' saja, ada yang sujud saja, ada yang bertasbih dan seterusnya. Mereka sedang apa? Yataqarrabuna ilallah. Ya, sedang mendekatkan diri kepada Allah bi ibadatihi wahdah la syarikalah. Dengan cara beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan apa? Kesyirikan. Ya, begitu juga para anbiya, mereka menyampaikan wahyu Allah itu sedang taqarrub kepada Allah. Ya, apa dalam surat Al-Qiyamah apa? Walau taqawwala alaina la akhadna min, terus la akhadna minhu bil yamin. Ada kata nih Nabi Muhammad ya taqawwal. Apa ya taqawwal? Ya, ucapan-ucapan yang bukan dari wahyu, sembarangan lah ngomongnya. Tentu ya Allah akan cabut, ya Allah akan siksa bil yamin dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika para anbiya menyampaikan apa? Wahyu itu sedang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, duhai kiranya para dai memperhatikan ayat tersebut. Maka ya waspada dari apa yang dia sampaikan. Jangan sampai nanti malah membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang malah menyesatkan manusia dari ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan akidah yang batil. Maka ingatlah ayat tersebut. Surat apa itu? Qiyamah ya? Muzammil. Hah? Apa mim? Santai. Allah walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Hah? Ayo. Masih kayaknya masih juz 29 apa 28? 29 kan?
Surat apa? Al-Haqqah. Al-Haqqah. Al-Arif, Ma'arij ya. Hah? Ma'arij. Al-Haqqah Pak Haji? Al-Haqqah 44 ya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil akhadna minhu bil yamin. Kata Allah, seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, ucapan-ucapan yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, la akhadna minhu bil yamin. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanan. Maksudnya disiksa, ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya seharusnya lebih berhati-hati di dalam apa? Menyampaikan. Kalau memang belum paham, diam saja, pelajari dulu. Ya, mafhum? Ya, punya backingan kuatlah dari kalangan para ulama penjelasannya. Mafhum? Dan begitu juga alul haq harus pede, harus percaya diri. Ketika yang disampaikan betul-betul ada dalilnya, ya dipegang oleh para ulama rabbani, maka sampaikan. Ya, jangan hiraukan orang-orang yang mencela, jangan hiraukan orang-orang yang tidak peduli atau mengolok-olok. Ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. At-tafsirul awal, tafsir yang pertama, annal murada bihim al-malaikah. Yang dimaukan dengan mereka-mereka ini adalah malaikat. Wa ba'dul rusul, dan sebagian rusul. Wa tsani, tafsir yang kedua, anna unasan minal jin, bahwasanya manusia dari kalangan jin ya'buduhum musyrikun, orang-orang musyrik menyembah mereka. Fa aslamu, kemudian jinnya masuk Islam. Walam ya'lam man ya'budunahum annahum aslamu. Orang yang nyembah jin tadi tidak tahu kalau jinnya sudah masuk apa? Islam. Fallahu akhbaru anhum, maka Allah kabarkan kondisi mereka. Wala kullin, ya, berdasarkan ini itu kesimpulan, madamu kadzalik, selama mereka seperti ini, fahum ubadun yataqarrabuna ilallah, mereka hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, mengharap rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, ya takut akan azabnya Allah. Ini kadar kesyirikatannya, kesamaan antara malaikat, rasul dan jin, apa? Hamba Allah yang sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, takut akan azabnya dan mengharapkan apa? Rahmatnya Allah. Ya, boleh digaris bawah itu kadar istiraknya. Fala yajuzu ayyuttakhadhu, maka tidak boleh mereka diambil, dijadikan ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Walihada, berdasarkan ini, batala tafsiruhum, batillah tafsir mereka, annal wasilata hiya ittikhadul wasaid, bahwasanya wasilah, kata mereka, menjadikan, mengambil perantara, minal makhluqin, dari makhluk-makhluk, bainahum wa bainallah, antara mereka dan antara Allah. Wasaqatat hujjatuhum walillahil hamd, dan jatuhlah, gugurlah hujjah mereka, milik Allah lah segala pujian. Alhamdulillah, ini subhat pertama ya sudah kita baca dan dibantah, ya semoga bisa dipahami. Jadi kalau ada ahlul bidah bawain dalil, kita tanya maksudnya apa, bagaimana salaf menafsirkannya. Ya. Selalu pasti orang-orang bawa dalil. Misalkan nggak boleh dinamain dia musyrik, apa dalilnya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kita tanya, apakah ya bagaimana tafsirnya para salaf dalam ayat tersebut? Maka tafsir tentang ayat itu adalah apa? Bab hukuman. Ya, bukan bab penamaan. Ya, bab apa? Hukuman. Maka dia bisa diberikan dispensasi kalau memang bodoh. Bodoh apa? Yang tidak datang hujjah kepada dia. Maka di dunia tidak boleh langsung dibunuh, tidak boleh dihalalkan darahnya. Karena mereka belum datang apa? Hujjah. Begitu juga di akhirat tidak langsung diazab, tapi diuji nanti oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang karakternya apa? Bodoh, lam tablughum ad-da'wah, lam tablughum al-Quran. Quran tidak datang pada dia. Atau sudah datang tapi tidak diterjemahkan, dia nggak ngerti sama sekali. Maka yang seperti ini dapat uzur. Jangan ini masuk ke dalam bab penamaan. Ya. Tapi kalau sudah datang Quran, dia bisa kaji, dia bisa baca, udah diterjemahkan, ya itu bukan bodoh namanya. Bisa jadi namanya i'rad. Paling sedikitnya i'rad itu. Apa i'rad? Cuek, bodoh amat nggak mau belajar. Ya itu namanya i'rad. Atau sudah belajar tapi dikasih ayatnya malam dia mendustakan, takdzib namanya. Ya, atau sudah ngerti hilang subhat tapi masih juga inat namanya. Assalamualaikum. Maka Al-Quran itu hujjah laka au alaik. Ya, hujjah bagimu yang menolong atau malah bumerang untukmu. Ya, sekarang datang Al-Quran sudah di rumah-rumah kita. Ya, paham bahasa Indonesianya? Paham. Ya, kalau antum nggak paham berarti antum ahlul fatrah sudah. Ya. Ahlul fatrah ijma ulama kafir di dunia. Ya, enak, ya nggak ada ngapain nanti kan, nggak disiksa. Tapi nanti di yaumul kiamat diapain? Khilaf yang wajib diuji. Bagaimana caranya? Didatangkan Rasul kepada dia. Apa kata Rasul? Masuk neraka. Mau? Ini sekali lagi kondisi orang yang bodoh yang tidak sampai dakwah kepada dia, atau Al-Quran sudah datang tapi nggak ngerti sama sekali bahasanya. Tapi kalau sudah datang Al-Quran bisa dikaji dengan bahasa dia, tidak ada lagi yang namanya apa? Ya, dispensasi. Imma i'rad, berpaling tidak mau belajar, imma takdzib, dibacakan malah mendustakan. Ya, sudah ngerti tapi malah melanggar, namanya inad. Nasallallahu alaihi wasallam. Tetap nanti Allah yang sidang. Ya, bagaimana pelanggaran yang ada pada diri A, B, C, fulan, alan. Apakah kafirnya dia gara-gara i'rad, kafirnya gara-gara inad, Allah yang sidang. Tapi itu semua sudah dijelaskan oleh Allah, kita tinggal sampaikan saja kaidahnya A, B, C, dan seterusnya. Ya, jadi jangan dibawa masalah uzur bil jahal dalam masalah hukum dunia maupun hukum akhirat dibawa ke bab penamaan. Ya, sebagaimana kemarin di Arif Jahal kita baca beberapa ayat, ya tidak ada dispensasi sedikit pun dalam bab penamaan. Tetap dinamai oleh Allah apa? Musyrik. Yang terakhir kita baca kemarin surat At-Taubah ayat keberapa? 6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Terus apa? Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Lihat, mereka bodoh nggak tahu, tapi tetap Allah namakan mereka apa? Musyrik. Karena perbuatan mereka perbuatan syirik apa? Besar. Nggak ada bab istilahnya apa? Dispensasi dalam bab penamaan. Tapi dalam bab hukuman jangan langsung dihukum, jangan langsung disikat. Nah, ini kegiatannya, kelakuannya orang-orang khawarij. Kelakuannya orang-orang apa? Khawarij. Kalau Murji'ah, ya dia di ujung sono nih. Khawarij di ujung sana, dia di mana? Ujung sana. Ya, dan sebetulnya banyak ya peristiwa di tengah kita yang menguji keimanan kita. Ada orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ya, bagaimana sikap antum? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikenai si fulan atau si fulana, tapi ada beban juga buat kita. Ya, jangan sampai lepas dalam hati kita, oh itu mah biasa aja, itu mah khilaf. Ya, tidak bermaksud hatinya. Ya, hatinya nggak menginginkan keburukan. Nah, itu penyakit Murji'ah seperti itu. Ya, ada beban taklif buat kita. Misalkan kita baca, kalau nggak baca ya beda urusan. Sekarang masuk di beranda HP antum. Ada yang seperti ini, terus sikap antum tuh apa? Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beban taklif di situ. Minimal dalam hati pelaku yang seperti ini apa? Kafir. Karena istihza mengolok-olok apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya boleh antum doakan kejelekan dia. Karena termasuk konsekuensinya kafirkan dan musuhi dia. Ya, dengan cara apa? Doakan. Ya semoga Allah timpakan azab, semoga Allah timpakan apa? Ya bala kepada orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu. Jangan diam, minimal hati, minimal apa?
hati. Antum nggak bisa ke rumah dia ngancurin, ya nggak bisa, nggak ada waktu, ya nggak bisa ngomong, minimal apa? Hati nggak bisa lepas. Jangan sampai apa? Jangan sampai lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga asal iman kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita petik pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tafadhol. Ya. Kalau seandainya ada keluarga ini, dia minta bahwa air mineral minta dibuatkan supaya menyembuhkan sakitnya dia. Ya. Apa hukumnya? Minta sama antum, Pak? Iya. Masya Allah. Ya, kemarin kita bahas di bab ruqyah ya. Memang ruqyah itu satu sisi terkadang bisa malah menjerumuskan orang yang minta. Itu. Ya, boleh saja antum tetap arahkan kepada dia, ya ini hanya sebab, dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, membacakan Al-Fatihah, ya kemudian dengan apa ditiupkan dan seterusnya. Tapi yang terkadang dipermainkan oleh setan adalah akhirnya orang yang minta tadi ya beranggapan antum ini sakti gitu. Ya, makanya ini bisa kadang merusak ya kesempurnaan iman seseorang. Makanya kemarin di Kitab Tauhid salah satu orang yang masuk surga bighairi hisabin wa adab adalah wala yastarqun. Dia tidak minta dia apa? Ruqyah. Karena bisa jadi nanti minimalnya jatuh sedikit kecil, akhirnya jatuh dia ke asal iman. Tidak rusak, tapi jatuh ke asal iman, ya, sehingga tidak dapat peluang untuk apa? Masuk surga bighairi hisabin wa adab. Itu bisa ditanbih. Ya jangan sini tenang aja. Ya, tapi tetap diberikan apa? Arahan. Ya, dan lebih baik minta langsung kepada Allah. Dan kalaupun saya bacakan, ya ini yang memberikan kesembuhan Allah. Jangan kamu kaitkan hatimu kepadaku. Ini dibuang semuanya. Ya, makanya berat babnya apa? Ya ruqyah. Betul-betul jaga hatinya itu apa? Berat. Ya, walaupun mungkin tawarannya duitnya gede. Ya, benar tukang ruqyah itu duitnya gede. Ya, pernah ada katanya Ustadz ya, ada orang anaknya ini kan istrinya lahiran, anaknya kuning. Ya ditaruh di ruang apa tuh namanya? Ya, inkubator ya. Itulah. Terus di ruqyah sama si ustadznya. Ruqyah cuma baca Al-Fatihah aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai, owe, nangis. Wah, sadar kan? Ya, akhirnya si orang tua ini luar biasa tuh ngasih duit sampai segepok gitu. Akhirnya karena mungkin tidak dijelaskan, akhirnya dia balik lagi. Ustaz, sekarang boleh dong lindungi rumah saya, kata dia. Waduh, dari apa? Ya, akhirnya si ustadznya nggak mau, malah marah. Kamu menghina saya, katanya. Berapa sih saya mau kasih? Wah. Walaupun memang luar biasa dalam hal apanya, cuannya. Iya. Kadang setan itu halus tipu dayanya itu. Ya, bisa jadi dia masukin orang jadi kesurupan, terus datanglah mungkin yang dianggap apa? Kiai, ya di ruqyah ternyata apa? Hilang jinnya. Yang nonton ini bahaya jadinya. Wah, emang betul ini wali gitu kan. Ya. Kadang banyak juga kisah-kisah yang seperti itu. Misalkan ada orang kerasukan, ya datang ke siapa? Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam. Ibnu Qayyim kayaknya. Ini ambil sendal saya nih bawa. Ya, bilang kalau nggak keluar, saya yang datang. Baru dikasih apanya dong nih? Sendalnya. Ya, keluar setannya. Tapi terkadang setan membuat apa? Ya, was-was itu. Oh, emang betul Ibnu Qayyim sakti. Wah, nih. Akhirnya nanti bisa diangkat begini. Ya, permainan apa? Setan. Tapi lucunya pas ya, Ibnu Qayyimnya meninggal, ya ada lagi yang kerasukan. Nih, ayo lu sendalnya sama Ibnu Qayyim, kata dia. Ibnu Qayyim udah mati.
Ya, ya, khair insyaallah. Itu tahu kisah siapa, Ibnu Qayyim atau yang lainnya? Nanti bisa dicek. Imam Ahmad. Tapi kalau wali bisa ngaku wali, bisa terbang, udah wali setan sudah. Ya, bisa melayang di air, itu wali setan sudah. Yang jadi merembet ini panjang. Cukup, ada lagi? Jadi kan rupiah sekarang yang dijadiin rapis itu gimana sih yang padahal yang ngerti ibaratnya nggak bisa jadi yang benar-benar itu mata pencaharian. Ya memang kalau lihat zaman dulu juga ada yang seperti itu, tapi ya tetap tadi ditanbih, kayak hati-hati dari menjerumuskan orang jatuh ke dalam apa, syirik kecil, menggantungkan apa, harapannya ke dia dan seterusnya. Ya Allah a'lam bishawab. Walaupun di Yaman juga ada, tapi nggak ditarik. Ada di Yaman rumah khusus rupiah. Ya orang-orangnya dipasung semua. Galak-galak yang keserupanya. Diikat, dipasung. Ya, nanti tiap malam apa itu di rupiah. Ya, terus dibikinin daurah khusus jin. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu, ya wahai para jin bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah. Tapi nggak ada minta tarik kan. Ya, walaupun itu pun dikritik oleh para ulama yang lain ketika itu. Maksudnya nggak usah bikin acara-acara rumah kesurupan. Ya Allah alam besar. Cukup ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.